تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير تغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد حضرة المحترمين wabil khusus Abuya Syekh Soleh Basalamah Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad, juga keluarga besar Habib Lukman yang sangat saya hormati, dan semua para masyayikh yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa, tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, Allah diberikan panjang umur. Amin. Dan bisa selalu membimbing kita, mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa pula kepada para ikhwan, para akhwat, para muhibbin, al-hadirin wal-hadirat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan siapapun yang punya hak dengan kita, yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Amin. Dan semoga lewat acara malam hari ini Allah berikan kepada kita umur kita berkah. Amin. Rezeki kita berkah. Amin. Keluarga kita berkah. Amin. Anak keturunan kita diberikan soleh-solehah. Amin. Dan yang terpenting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah akhir umur husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Para ikhwan wal muhibbin wal hadirin, acara malam hari ini acara peringatan haul Hadratus Syekh Sayyid Ali At-Thayyib yang ke-82 dan haul Sayyid Syekh Muhammad bin Ali At-Thayyib yang ke-35. Hal ini adalah peringatan setiap tahun. Kenapa diperingati? Agar kita selalu ingat sejak beliau meninggalkan kita, jasa-jasa apa yang telah beliau berikan untuk kita, agar semakin tumbuh mahabbah kita, cinta kita kepada beliau. Karena jasa beliaulah kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Thariqah Tijani, kita bisa mengenal para masyayikh, dan kita menjadi sampai seperti malam hari ini.
Itu diantara hikmah menumbuhkan rasa cinta. Semoga setelah acara ini kita bertambah mahabbah kepada beliau. Amin. Allahumma amin. Di antara peringatan hal ini sebagai rasa ucapan syukur atas jasa-jasa beliau kepada kita berdoa, kita memohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah semakin angkat derajat beliau. Berkah Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Dan harapan kita semoga kita juga kelak bisa berkumpul bersama beliau di surga Allah yang tertinggi. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan diantaranya lagi peringatan hal ini adalah menyebutkan bagaimana perjalanan hidup beliau yang tentunya sampai beliau menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Ini yang kita gali, dimana setelah kita mengetahui perilaku akhlak beliau semasa hidup, harapannya adalah agar bisa kita contoh, kita teladani, kita ikuti jalan-jalan beliau, sehingga Allah pun juga akan memberikan kemuliaan kepada kita. Beliau, kalau saya tahu, Al-Habib Sayyid Muhammad bin Ali At-Thayyib, beliau orang yang sangat dermawan kepada siapapun, lebih-lebih kepada yang membutuhkan. Dan ini pula lah yang menjadi akhlak dari guru kita, sandaran kita dunia akhirat, Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kedermawanan inilah yang sangat penting, yang paling utama. Makanya seorang wali besar, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, menulis dalam kitabnya Wasiatul Mustafa, satu hadis Nabi, ya Ali, inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwani bi kasratil ibadah walaki yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Wahai Ali, ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah, mereka tidak mendapatkan luasnya rahmat Allah, mereka tidak mendapatkan ridha Allah melalui banyaknya ibadah mereka. Walaki naluwa bisakhawatin nafsi, akan tetapi mereka mendapatkan kewalian manusia terpilih di sisi Allah karena memiliki jiwa yang dermawan, wal istihanati bid dunya, dan memandang dunia ini dengan rendah. Makanya doa orang dulu-dulu, Allahumma la taj'alid dunya akbar hamd, doa Nabi. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini yang paling besar dalam kesedihan hidup saya. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan ya Allah pengetahuan tentang dunia ini puncak pengetahuan saya. Di dalam doa lain, Allahumma sawwirid dunya fi a'yunina wa 'abdin jalalaka fi qulubi. Ya Allah, kecilkan dunia di mata saya, besarkan sifat agungnya Allah, maha kuasa Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan, apalagi kita sebagai ikhwan Tijani, murid-murid dari Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani.
Kita jangan mengaku murid Syekh Tijani kalau kita masih hati kita ini berat untuk orang lain dalam menyisihkan harta kita, lebih-lebih kepada guru kita, mereka yang menuntun kita, menyampaikan kita kepada Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad. Ini orang yang luar biasa. Beliau Al-Habib Muhammad, beliau orang yang bisa menjaga lisan, tidak berkata-kata kecuali yang bermanfaat. Ini yang harus kita contoh. Ini pula yang sesuai dengan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada datangnya hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, diem. Saudaraku, para ikhwan, para muhibbin, para hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Inilah perilaku di antara Al-Habib Muhammad yang malam hari ini kita hauli. Di antara lagi perilaku beliau, beliau orang yang suka menyambung kekeluargaan, bersilaturahim dengan siapapun tanpa peduli kaya miskin. Itu beliau. Di antaranya lagi beliau orang yang ketat di dalam menjaga syariat. Ini yang kita contoh. Kita jangan bertorekot, tapi syariat kita. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Asy-Syarif, jamaah 5 waktu. Ini syarat utama. Patuh kepada kedua orang tua ini, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita, orang tua yang menikahkan kita dengan anak. Guru itu orang tua. Man waladaka wa man 'allamaka wa man zawwajaka. Orang tua yang melahirkan bapak ibu kita, orang tua yang mengajari kita, guru kita, orang tua yang menikahkan kita dengan anaknya, mertu. Ini beliau ketat di dalam syariat. Beliau orang kasirut tawadhu, orang yang rendah hati, jangan sombong. Apalagi murid-murid Tijani, tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Kasirut tawadhu itu Syekh Tijani. Syadidul haya, beliau orang yang sangat pemalu sekali. Apalagi setelah tertinggal ketaatan, habis berbuat, Masya Allah. Ini beliau contohkan betul dalam kehidupan syarif oleh As-Sayyid Muhammad bin Ali At-Tayyib. Beliau orang yang mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Beliau orang yang memuliakan kepada orang-orang yang berilmu. Nah, inilah di antara hikmah peringatan haul. Kita tinjau kembali amalia beliau semasa hidup, kemudian untuk kita telah ada. Dan di antara peringatan haul, kita ingat mati. Kita semua juga bakal begitu. Kullu nafsin dha'iqatul wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam kita hidup mati ini kita akan mengalami berbagai macam ujian. Ujian bukan hanya kenikmatan, bukan hanya kesusahan, bukan hanya kekurangan, bukan. Ujian yang terberat itu kita diberikan kelebihan oleh Allah. Kita diberikan amalia-amalia yang istimewa.
kita diberikan itu yang sangat berat. Tsumma ilaina turja'un. Ya mudah-mudahan kita semasa mendapatkan madad dari beliau tidak Abil Abbas, berkah dari guru-guru kita dari acara ini. Semoga yang bakhil menjadi dermawan, yang sombong menjadi rendah, yang tidak senang silaturahim apalagi terhadap keluarganya, saudaranya, mudah-mudahan kita sambung kembali, kita jaga syariat kita, terutama sholat 5 waktu kita secara berjamaah. Ini penting. Kalau di dalam kitab Wasiatul Mustafa, lisaidi salasu alamatin. Orang bahagia itu tandanya 3. Utul halal, makanan pokoknya sehari-hari dari perkara yang halal. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, kawan duduknya orang-orang alim. Yang ketiga ini, wassalawatul khamsu ma'al imam, sholat 5 waktunya selalu bersama siapapun yang ingin bahagia. Makanan yang pertama, karena kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka adalah tempat yang paling utama. Kawan kita, para ulama, tempat duduk kita. Dan yang ketiga, sholat 5 waktu. Dan sholat ini perkara yang istimewa karena ini perintah yang didapat langsung oleh Rasul lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini luar biasa. As-salat birrajul mu'min. Sholat ini kendaraan mukmin bisa naik menuju ila hadratil rajul mukmin itu lewat sholat munajat. Makanya ada di dalam kitab Syarah Hikam Iqadul Himam itu disampaikan satu hadis begini. Idza qama al-musalli ila sholati. Ketika seorang yang sholat itu telah berdiri mengerjakan sholat, nazalat alaihi rahmah min a'na'is sama'i ilal ardi. Rahmat Allah turun kepada dia dari langit yang tertinggi sampai ke bumi. Wa haffat bihil malaikah, dan orang itu dikelilingi oleh malaikat. Wa nadahu malakun, dan malaikat itu memanggil lau alimal musalli ma fi salat man fatar. Andai orang sholat ini tahu apa yang Allah letakkan di dalam sholat, maka mereka tidak akan berhenti dari sholat, terus sholat. Makanya Nabi kubiba ilayya bin dunyakum salasun at-tib wan nisa wa qurratu aini sholat. Saya diberi Allah dunia ini cinta 3 perkara. 1, bau harum wanita sholihah. Yang ketiga, ketenangan hati saya di dalam sholat. Kenapa? Karena di sholat itu saya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu. Nah, ini di antara lagi peringatan haul, kita berharap semoga maghfirah Allah diturunkan kepada kita. Amin. Rahmat Allah diturunkan kepada kita. Amin. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari beliau. Al-Habib Muhammad bin Ali At-Tayyib, Syekh Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Hasan At-Tijani. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin. Karena kita cinta kepada beliau. Amin. Karena kita hormat kepada beliau. Beliau orang alim, Kata Nabi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada satu hadis, man akrama aliman kaman akrama sab'ina nabiyan. Siapa yang memuliakan orang alim, maka dia seperti telah memuliakan 70 nabi. Waman akrama muta'alliman kana kaman akrama sab'ina syahidan. Siapa yang memuliakan
orang yang mencari ilmu. Nah ini di bawah alim, turut ta'alim. Karena kaman akrama sab'ina syahidan, maka dia seperti memuliakan 70 orang mati syahid. Wa man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayati. Siapa yang memuliakan ilmu, siapa yang cinta ilmu, cinta ulama, maka tidak akan dicatat satupun kesalahan dia sepanjang hidupnya ayyama hayati. Ini dengan bermodalkan tapi cinta butuh bukti, bukan obrolan lesan, butuh bukti. Tunjukkan cintamu dengan kamu tunjukkan rasa hormat kamu, adab sopan santunmu, kamu rela berkorban. Itulah tanda-tanda cinta. Kita tidak mengharap untuk diberi, tapi kita justru yang selalu memberi, siap memberikan sampai tidak tersisa. Itulah orang yang cinta. Dan kita cinta kepada beliau, kita harus cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh beliau. Itulah makna cinta. Jadi dengan peringatan ini Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita semua mendapat seperti apa kita yang tadi saya sebutkan. Dan Isra Mi'raj ini tidak ada kesempatan kita memperbaiki sholat kita. Salat kita itu adalah media yang sangat luar biasa mengantarkan kita. Siapa yang sholatnya baik, semuanya ikut baik. Siapa yang sholatnya jelek, semuanya jelek. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada kita, kemudahan pada kita. Semoga sholat kita tidak hanya berjamaah, tapi juga semakin baik dan semakin baik. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh guru kita Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Ad-Tijani radhiyallahu anhu. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma biqil aqwam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.